Silakan Kak Jenny. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Mari kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan, yang boleh kita nikmati dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Meskipun kita hanya ibadah lewat Zoom, tapi kita percaya bahwa kita semua boleh bersuka cita dalam mengikuti ibadah pada saat sore hari ini. Kita akan memulaikan persekutuan kita sore hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat keajaiban dan pertolongannya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu bagi kami. Dimanapun kami boleh berada pada saat ini, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa penyertaan sempurna itu akan boleh menjadi milik bagian kami. Terima kasih Yesus. Mari kita menaikkan pujian kita yang mengatakan, sungguh besar setiap. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib.
Kami yakin bahwa besar setiamu dalam hidup kami. Kita kembali menaikkan pujian ini, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, mengukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami percaya Tuhan, janjimu ajaib, janjimu sungguh nyata, janjimu luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus, sungguh besar setiamu, sungguh besar kasih-Mu. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagimu, semua hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami bersyukur,
ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Glory, glory bagi nama-Mu, Yesus. Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu. Glory, glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh indah pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih dan cinta yang besar yang boleh Tuhan berikan bagi kami, yang kami boleh nikmati sampai pada saat ini. Kami bersyukur kalau kami boleh bersekutu bersama-sama saat sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhan persekutuan kami, biarlah itu akan boleh mempermuliakan nama-Mu. Engkau memberkati kami semua, dimanapun kami boleh berada pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan siap. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan bukti karya-Mu nyata. Karya-Mu nyata.
Kau angkat tanganku, Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Musikal yang menyatakan. Karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat kakiku, Kau angkat berat hidupku, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sanggup dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sungguh dahsyat, sungguh dahsyat, teramat dahsyat, sungguh dahsyat, sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Julius Manopo. Kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan firman-Mu ya dan amin. Kami yakin firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami akan mempersiapkan seluruh hati, pikiran kami, untuk kami boleh benar-benar belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena hati kami sungguh percaya, lewat kebenaran firman-Mu saat sore hari ini itu akan boleh menguatkan kami. Dan kami mengimani firman-Mu bahwa ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan
amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, jalan bersamaku di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan. Engkaulah jaminan hidupku. Engkau jaminan. Engkaulah jaminan hidupku. Kepada Pak Julius Manopo. Iya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini Tuhan. Kami datang bersekutu, beribadah dengan Engkau. Tuhan menolong kami supaya Tuhan Yesus peribadatan kami ini layak di hadapan-Mu, diberkati Tuhan. Berkati kami semua untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Biar firman ini Tuhan menguatkan kami, memberikan kami semangat lagi Tuhan. Supaya dalam pelayanan kami Tuhan, Engkau saja yang terus kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan ini kepada saya melalui yang bertanggung jawab HRD. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah bersama-sama hadir dalam persekutuan ini. Semoga ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kita dan Tuhan yang terus dimuliakan. Terima kasih. Firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Namun saya tidak akan membaca semua ayat ini, saya akan hanya membaca ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tema kita pada ibadah komunitas ini adalah percaya mereka bisa. Percaya mereka dalam kurung anak bisa. Untuk mempercayai sesuatu, kita tentunya membutuhkan proses. Kita harus membutuhkan namanya review. Ya. Jadi tidak mungkin seorang mempercayakan sesuatu itu langsung saja. Ya. Jadi dia mempercayakan sesuatu kepada seseorang, ada review, ada latar belakangnya, ada yang harus dia lihat dulu. Supaya apa yang dia percayakan itu tidak sia-sia dan menghasilkan
berkat bagi dia dan berkat bagi orang yang melakukannya juga. Dari pembacaan ini, dari pembacaan kita dari ayat 14 sampai yang 30 ini, saya merenungkan bahwa Tuhan yang mempercayakan harta bendanya ini sebenarnya itu dia mau melihat apa sih dari ketiga hamba itu, ya. Jadi dari pembacaan ini kita harus tahu subjek yang akan dipercayai oleh hamba Tuhan ini sebenarnya itu apa? Mengapa tiga hamba ini terpilih untuk menjadi kepercayaannya dalam hal mengelola harta bendanya, ya. Tentunya Tuhan ini harus memahami pribadinya tiga hamba ini dan kehidupan dari ketiga hamba ini. Nah, jadi mengapa dia harus mempercayai harta bendanya yang begitu bagi saya itu besar, ya, harta benda yang sangat besar, yang tidak gampang orang sembarang mempercayakan, ya. Jadi apa yang Tuhan ini lihat itu yang saya merenungkan bahwa yang dia lihat adalah kesanggupan mereka. Ya. Mereka sanggup untuk mengelola apa yang dipercayakan kepada mereka. Mereka sanggup untuk bertanggung jawab kepercayaan yang sudah diberikan kepada mereka. Nah, kesanggupan ini yang membuat hamba ini bersemangat, bahkan yang membuat Tuhan ini lebih lagi percaya kepada ketiga hamba ini. Kemudian yang kedua yaitu ada dorongan, ya. Dorongannya itu baik dari Tuhan itu maupun dari hamba yang dipercayakan itu. Nah, kalau misalnya dorongan dari Tuhan itu, apa yang menjadi dorongan dari Tuhan ini sehingga mempercayakan harta bendanya ini? Yaitu bagaimana mereka sudah tinggal sama-sama dengan tuannya, tentunya tuannya kan sudah tahu, sudah memahaminya, bagaimana kehidupan mereka, cara kerjanya bagaimana, dan hati mereka itu seperti apa, ya, kehidupan mereka bagaimana. Namanya juga hamba, ya, sudah tinggal di rumahnya tuannya, sudah bekerja mungkin berpuluh-puluh tahun di rumah tuannya, sudah mengetahui bahkan tahu makanan favorit tuannya itu apa, baju favoritnya apa, kemudian karakter daripada tuannya itu bagaimana, ya, sifatnya Tuhan itu seperti apa, dia sudah tahu. Bahkan saya berpikir ketiga hamba ini pasti sudah tahu. Jadi ada dorongan yang membuat mereka itu semangat untuk bisa menerima tanggung jawab, menerima kepercayaan dari tuannya ini. Nah, kalau misalnya apa yang membuat tuannya ini terdorong untuk memberikan kepercayaan? Ya karena dia sudah melihat bagaimana kehidupan mereka, ketiga hamba ini. Kemudian yang ketiga adalah tentang hati mereka. Ya. Hal kecil yang sudah diberikan, kepada mereka, yang sudah mereka lakukan untuk tuannya, itu menjadi standar bahwa penilaian tuannya itu kepada ketiga hamba ini. Bagaimana kehidupan mereka, bahkan bagaimana cara kerja, cara melayani mereka terhadap tuannya. Sungguh-sungguh enggak mereka? Sungguh-sungguh enggak ini ketiga hamba ini melayani tuannya? Jadi kalau misalnya tidak sungguh-sungguh, berarti ragu dong tuannya akan mempercayakan kepercayaan itu kepada mereka. Jadi kepercayaan itu penting dan kepercayaan itu sangat berpengaruh dalam pelayanan, dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, jadi dari pembacaan kita ini, tuannya sudah percaya, tuannya sudah memberikan harta bendanya yang besar untuk dipercayakan. Tetapi pertanyaannya apakah tuannya ini sangat merasa kecewa enggak? Dia kecewa enggak dengan perbuatan mereka? Ada enggak ketika dia mempercayakan sesuatu kemudian dia kecewa? Ternyata kekecewaan itu bukan hanya kecewa yang kecil, ya. Di ayatnya yang ke-30 itu di pembacaan kita sekarang ini pasal 25, Matius pasal 25 ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini kan bagi saya membaca ini kadang ngeri, gitu kan. Kekecewaan yang begitu berat yang diterima oleh tuannya itu. Kok kenapa tanggung jawab diberikan? Pasti dia bertanya, kenapa kamu tanggung jawab cuma 1 talenta, tetapi tidak dikelola dengan baik, ya? Bagaimana kalau saya kasih 10 talenta?
kemudian kamu tidak mengelolanya dengan baik. Paling kalau saya berpikir paling saya ya pokoknya dari gelap, dari sungguh gelap kepada kegelapan memang sungguh-sungguh gelap sekali akan dicampakkan dia. Ya. Ngeri. Bagi saya ini sangat menakutkan. Kenapa? Kepercayaan yang diberikan kemudian dia tidak kelola dengan baik, akhirnya dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Semua orang tahu itu konsekuensinya supaya mereka yang lain itu tahu, paham bahwa ketika dipercayakan sesuatu, mereka harus sungguh-sungguh untuk bisa mengelolanya. Jadi hamba-hamba ini, saya percaya hamba-hamba ini melihat bagaimana keseriusan daripada tuannya ini untuk memberikan tanggung jawab itu kepada mereka. Nah, jadi ketiga hal ini, yaitu kesanggupan, kemudian ada dorongan, dan hatinya untuk melakukan itu, kita harus paham. Kita harus tahu bahwa mengerti bagaimana supaya orang yang dipercayakan itu menangkap sesuatu dari kepercayaan yang diberikan oleh kita. Ya. Apakah kita melihat kesanggupan mereka? Apakah kita melihat bagaimana semangat mereka? Apakah kita melihat hati mereka sungguh-sungguh tidak melakukan itu? Jadi ketika saya diberikan judul ini, saya merenungkan dan memperhatikan. Ya. Ketika anak-anak saya ya baru umur 2 tahun 7 bulan, itu saya membelikan dia bola, kemudian dia pengen sekali main bola ya. Dia angkat bolanya, dia tendang, tidak kena-kena. Tetapi dia berusaha, dia angkat lagi bolanya, dia tendang, tidak kena. Dan tidak hanya cukup sampai di situ. Dia tendang bolanya, kemudian dia nangis. Dan nangis dia ajak saya untuk bisa main bola. Nah, sebenarnya dia sanggup untuk menendang bola. Anak sekecil itu walaupun tidak sebagus pemandangan kita dia menendang bola, tapi itu adalah suatu yang sangat spesial buat dia. Ya. Dia ketika dia mau tendang, saya lempar bolanya dan kena di kakinya, dan dia bisa tendang. Dan itu ulang-ulang dia terus ulangi. Ya. Dia ajak saya main bola. Dan akhirnya sekarang dia sudah bisa tendang bola sendiri. Dia angkat bolanya, dia tendang sendiri, kena. Dan dia tertawa-tertawa, dan dia senang sekali. Nah, sebenarnya dia sanggup, dia mampu, bahkan dia bisa untuk melakukan itu. Hal sekecil itu dia bisa melakukannya. Kemudian kalau misalnya ada sampah yang bertebaran di lantai, saya katakan, adik minta tolong itu sampah dibuang di tempat sampah. Ya. Dia angkat dan dia cari tempat sampah. Kalau tidak ada, dia pasti tanya, tempat sampah di mana, Papa? Nah, anak usia 2 tahun itu sudah bisa mengerti hal itu. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa kita harus paham bahwa kepercayaan yang kecil yang kita berikan kepada anak itu sangat bermanfaat bagi mereka, bagi saya, menurut saya. Ya. Sangat bermanfaat dan mereka sangat senang ketika kita mempercayakan sesuatu. Ya. Bahkan saya ketika dibilang untuk bisa share firman Tuhan ini, saya bertanya-tanya dan saya merenungkan bagaimana ini. Ya. Apakah saya terima atau tidak? Istri saya mengatakan bahwa sudah sudah dikasih tanggung jawab, kepercayaan, ya sudah, ikuti, ambil, dan jalani. Tanggung jawab bahkan kepercayaan yang diberikan kepada kita itu sungguh sangat harus kita pegang. Apalagi kepada anak-anak, kita mempercayakan anak-anak sesuatu, kita harus konsisten, kita harus tetap memberikan kepercayaan walaupun kecil. Apalagi di sekolah itu kan, di sekolah TK itu kan, SD bahkan SMP kan, banyak hal-hal yang harus kita percayakan kepada mereka. Jadi dengan hal-hal itu akan membuat mereka lebih semangat lagi. Nah, pertanyaannya bahwa mengapa? Untuk apa kita mempercayai mereka? Ya. Kenapa kita harus mempercayai bahwa mereka bisa melakukan itu? Ya. Yang saya renungkan bahwa mereka bisa melakukannya karena untuk membuat percaya diri mereka itu semakin tinggi, semakin menonjol. Mereka percaya diri untuk melakukan sesuatu. Mereka percaya diri untuk bisa melakukan kepercayaan yang diberikan kepada kita, yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Nah,
Anak-anak sangat membutuhkan kepercayaan kepada kita. Dan mereka butuh juga disupport. Mereka butuh juga ye, kamu bisa, kamu hebat. Ya walaupun ya, pasti guru-guru guru-guru TK pasti sudah paham. Walaupun tidak sebaik yang kita harapkan, tetapi mereka sudah berusaha. Kita harus support, kita harus memberikan hadiah, yaitu semangat, ya, pujian. Nah, itu penting bagi mereka. Jadi yang berikut ya, kenapa mereka harus dipercayai? Ya? Mengapa kita harus mempercayai mereka? Karena kepercayaan yang kita berikan itu, yaitu memberi mereka pengetahuan dan pengalaman baru. Ya. Ketika anak saya masih kecil, kemudian gembala kami yang di Tomohon, dia angkat kakinya ke atas, dia kasih gantung-gantung, istri saya takut-takut. Ya. Jadi itu hal kecil itu akan membuat dia mengerti bahwa kepercayaan yang dia percayakan kepada kita, bahkan kita mempercayai dia, itu akan membuat dia pengetahuannya semakin bertambah, pengalamannya semakin bertambah. Jadi pengalaman-pengalaman yang baru yang belum pernah dia alami akan dia rasakan, akan dia nikmati ketika kita mempercayainya. Dan yang ketiga adalah mengapa kita harus mempercayai anak-anak ini? Ya, karena membuat mereka tangguh, ya. Karena membuat mereka semakin hebat, bahkan membuat mereka semakin dewasa lagi dalam melakukan sesuatu. Ini yang penting bagi kita untuk kita melakukannya dalam kita mempercayai anak-anak. Jadi anak itu tidak akan berkembang pengetahuan dan pengalamannya jika tidak difasilitasi. Anak bisa melakukan sesuatu kalau kita memfasilitasinya. Hal kecil apapun itu. Contohnya anak-anak yang mungkin belum memahami membuang sampah, kan? Tetapi kita fasilitasi dengan kasih kita, dengan tindakan kita bahwa kita ambil sama-sama itu sampahnya, kemudian tuntun dia untuk menaruhnya di tempat sampah dan jelaskan bahwa ini sampah, jadi tempatnya di sini. Nanti kalau ada sampah lagi, kamu angkat, kamu taruh di sini. Itu hal kecil. Mengajarkan mereka untuk bersih-bersih, mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Apalagi kalau misalnya mereka habis makan snack atau sesuatu, kemudian sembarang dibuang itu sampahnya. Makanya kalau anak saya itu habis makan snack itu, kadang dia tidak langsung buang, ya. Kadang dia cari mungkin meja atau tempat sesuatu untuk dia menaruh sampah itu. Kalau kami tidak bilang ya, nanti buang sampahnya di tempat sampah. Tetapi kalau kami katakan bahwa nanti sampahnya dibuang di tempat sampah, ya, dia akan ambil dan buang sampah itu. Anak harus difasilitasi supaya dia sanggup. Tadi kita sudah belajar tentang pembacaan ini bahwa yang Tuhan lihat dari ketiga hamba ini adalah kesanggupan. Anak bisa sanggup untuk melakukan sesuatu itu kalau misalnya dia difasilitasi. Ya. Kalau dia tidak difasilitasi, dia tidak akan bisa. Bahkan dia akan nangis. Anak saya tidak bisa tidak bisa tenang bola karena tidak difasilitasi. Saya hanya lihat-lihat saja, saya tidak main sama-sama dengan dia dan dia nangis karena tidak bisa melakukan. Mereka itu semangat untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kita tidak fasilitasi, ya, kalau kita tidak fasilitasi, berikan, mereka tidak bisa melakukannya.
Kemudian dorongan dan support dari orang tua akan memberikan semangat kepada anak sehingga dia akan mampu melakukan suatu kepercayaan itu. Semangat, dorongan, ayo kamu bisa, ayo kamu mampu. Ataupun difasilitasi, ayo sama-sama dengan papa atau dengan apa, sama-sama dengan ibu guru melakukannya. Jadi anak akan sangat senang ketika mereka bersama-sama, apalagi mendapat support dari kita, mendapat support dari orang-orang dewasa, bahkan guru, orang tua. Senang mereka. Dan saya melihat hal itu dan mengalaminya itu terhadap anak saya. Ya, walaupun beberapa tahun yang lalu saya juga pernah mengajar TK di Palembang, saya melihat bagaimana guru-guru yang ada di Palembang untuk bisa mereka menolong, mereka memfasilitasi anak-anak ini dengan sesuatu tindakan, penyertaan, tuntunan mungkin. Betapa anak-anak itu semangat, senang. Sehingga itu support dari kita itu sangat penting untuk mereka. Jika sampai kita melukai hatinya, sehingga membuat anak tidak mau melakukannya, dan akhirnya anak akan hanya memendam talentanya. Kalau kita tidak ada support, bahkan mereka sudah berbuat sesuatu, tetapi kita tidak memberikan aplaus, kita tidak memberikan semangat, kita tidak menghargainya. Bagaimana? Sedangkan kita orang besar saja, kalau misalnya kita melakukan sesuatu tetapi tidak dihargai, ya kita sudah tidak akan melakukannya lagi. Kita sudah tidak akan melakukannya lagi. Sehingga itu, apalagi anak-anak, ya. Anak-anak itu sangat penting untuk kehidupan mereka. Dari usia-usia ini kita harus memberikan mereka semangat, support, sehingga jangan sampai hati mereka dilukai. Ya. Tadi saja istri saya baru cerita bahwa ada salah satu anak, sebenarnya dia dia yang tidak teliti dengan alat peraga TK. Ketika dia melihat alat peraganya berupa telur, ternyata telurnya itu telur bebek, ya, putih kan. Jadi istri saya pikir sudah dikupas, harusnya belum dikupas karena mau menggambar di telur itu. Tetapi karena hanya lihat sepintas, kemudian dikatakan, oh, ya, Pului punya telur sudah dikupas. Nah, akhirnya anaknya itu sedih dan sudah hampir mau nangis. Ya, hal kecil seperti itu kan sudah melukai hatinya sebenarnya. Bisa itu kan? Masa cuma telur saya saja yang sudah dikupas, yang teman-teman yang lainnya masih utuh, kan? Padahal telurnya itu beda telur, ya. Nah, jangan sampai kita melukai hati mereka. Kalau kita melukai hati mereka, saya yakini bahwa mereka sudah tidak akan melakukan sesuatu itu lagi. Mereka mungkin mengalami trauma, mereka tidak mau lagi. Nah, jadi kadang saya pun seperti itu secara pribadi untuk melakukan sesuatu, kemudian kalau misalnya tidak, tapi sekarang kan sudah dipulihkan, ya kan? Ketika melakukan sesuatu tidak dihargai, ya itu urusannya mereka. Yang penting saya sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat, berfaedah untuk kita semua. Tapi sebelum saya percaya Tuhan Yesus, sebelum saya terjun mengetahui bagaimana pelayanan, melakukan sesuatu, kemudian tidak dianggap begitu, saya sudah tidak mau melakukannya lagi. Saya sudah tidak mau melakukannya lagi. Dan saya belajar dari situ, jangan sampai anak saya mengalami hal yang sama. Untung saya sudah dipulihkan sedini mungkin. Ya. Tapi kalau misalnya saya sudah dipulihkan terlambat, ya pasti bahaya dengan anak-anak saya. Ya. Jadi jangan sampai kita melukai hati mereka. Kalau kita melukai hati mereka, kasihan mereka. Ya. Jadi kita harus beri mereka fasilitas yang untuk bisa mengembangkan rasa percaya diri mereka. Fasilitas hidup kita, fasilitas tindakan kita, ya, bahkan kata-kata kita yang menguatkan mereka, memotivasi mereka, itu adalah fasilitas bagi saya. Kemudian beri mereka support yang membangun. Mereka melakukan sesuatu, berikan mereka aplaus, support mereka, berikan mereka semangat, dan mereka akan semakin semangat lagi dalam melakukan sesuatu. Anak-anak PBS waktu pertama datang, saya berikan kesempatan mereka untuk melakukan untuk memimpin pujian
apalagi di doa Rabu siang itu ya. Saya memberikan kesempatan mereka ya, bukan Bapak Yunus tanya, anak-anak sudah bisa pimpin pujian, ada yang bisa. Nah, saya memberikan kesempatan kepada mereka. Tapi mereka sebenarnya pertama itu takut, ragu ya. Tapi saya mengatakan, "Ayo, kamu bisa. Kamu bisa. Kamu suaranya bagus, kamu bisa nyanyi musik, bisa mengerti suara atau nada. Tapi pasti kamu bisa ya. Tenang saja, nanti Kalius yang main musik." Nah, saya memfasilitasinya dengan memain musik. Nah, jadi akhirnya sekarang bahkan dia sudah setiap ada panggung boneka bersama Bapak Domingo sama Ibu Novi di Lolak, bahkan mereka yang memimpin pujian. Itu kan hal yang hebat, itu kan hal yang luar biasa. Yang pertamanya itu dia ragu takut, tetapi ketika kita mensupport dia, memfasilitasi dia, dia mampu, dia bisa. Makanya itu bahwa berikan mereka support, berikan mereka fasilitasi yang bagus, yang baik supaya mereka dapat melakukannya, dan jaga hati mereka supaya mereka tetap percaya kepada kita dan kita pun tetap percaya kepada mereka. Jadi percaya bahwa anak-anak bisa. Kita harus melihat kemampuannya, kita harus melihat kesanggupannya, kita harus berikan supportnya, kita harus mengetahui hatinya dan berikan mereka fasilitas yang baik dan support terus mereka supaya mereka bisa melakukan apa yang terbaik. Tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dapat mereka lakukan dengan baik dan biar Tuhan yang dimuliakan. Amin firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa untuk bersyukur buat firman Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih buat firman yang singkat ini Tuhan. Kami percaya Bapak ada sesuatu hal yang bisa kami terima untuk bisa kami kembangkan dalam pelayanan kami. Tuhan tolong meteraikan firman Tuhan dalam hati setiap kami Tuhan, supaya firman ini menguatkan kami dalam pelayanan. Terima kasih buat firman Tuhan ini, kami bersyukur, kami berdoa berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih Pak Julius yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Sebelum kita masuk di doa syafaat, kita akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman yang ada di STAK. Dipersilakan.
Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Vera. Dipersilahkan Bu Vera. Mari Bapak Ibu semua kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang maha mulia, kami menghampiri Engkau dengan darah putra-Mu, mengucapkan banyak syukur dan terima kasih karena Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur sore hari ini boleh bersekutu bersama-sama dengan seluruh saudara kami di Indonesia dalam persekutuan lewat online. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pada sore hari. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Yulis Manopo yang sudah membagikannya untuk kami. Tuhan terus memakai hidupnya, berkati kehidupan keluarganya, pelayanannya, untuk semakin dipakai secara luar biasa, memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, sore hari ini kami sepakat dengan seluruh saudara-saudara kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami menyerahkan bangsa kami dan kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang luar biasa atas bangsa kami. Karena Tuhan sudah memberikan pemimpin yang luar biasa atas negeri ini. Terima kasih untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan, yang dengan penuh dedikasi yang tinggi memimpin negeri ini, bekerja dengan keras, semangat juang yang luar biasa untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kami boleh melihat betapa hebatnya jalannya pembangunan yang luar biasa merata sampai ke pelosok-pelosok. Kami bersyukur untuk para pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami terus memberkati pemimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat, marifat, kebijakan ya Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu berkati pemimpin-pemimpin dari tingkat pusat sampai pemerintah daerah yang ada. Biar seluruh pemerintah daerah juga bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk para pemimpin bangsa kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan Yesus, Tuhan jalannya pembangunan yang masih terjadi di seluruh bangsa kami. Kami bersuka cita dan melihat kemajuan yang luar biasa Tuhan sudah terjadi di bangsa ini. Kami terus percaya bahwa Tuhan sedang membawa bangsa ini menuju rancangan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bahwa janjinya Tuhan akan tergenapi di negeri kami, bahwa bangsa kami akan menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang terhormat, bangsa yang ternama, terpuji di antara segala bangsa. Bukan karena pemimpin-pemimpinnya hebat, tetapi karena kami punya Tuhan yang hebat, yang menjadi raja atas segala raja di bangsa ini. Kami percaya Bapa, hanya karena kemurahan, hanya karena anugerah-Mu atas bangsa ini, untuk terus berdiri dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah segala aspek kehidupan di negeri ini boleh dipulihkan kembali selama COVID ini Tuhan. Engkau menjadikan hal-hal yang luar biasa terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau sedang menjadikan hal-hal baru di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penurunan angka COVID yang luar biasa signifikan terjadi di beberapa daerah di negeri kami. Kami menolak gelombang ketiga terjadi atas negeri kami, karena kami tidak mau lagi melihat kebinasaan sia-sia atas orang-orang yang belum percaya, atas mereka yang belum pernah mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami dengarkan itu tidak membuat kami takut. Biarlah penduduk negeri ini benar-benar jadi penduduk yang taat kepada pemerintah, sehingga mereka terus berjaga-jaga dan waspada. Mereka terus Tuhan taat kepada protokol kesehatan dalam segala aktivitas mereka, sehingga Tuhan tidak ada lagi kematian yang sia-sia menimpa bangsa ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengingat untuk acara PON yang ke-20 yang ada di Papua. Ya Tuhan, yang ada di Kota Jayapura, di Kabupaten Merauke, di Kabupaten Mimika, di Kabupaten Jayapura. Bapak, kami bersyukur bahwa Tuhan, hal yang baru terjadi di Papua. Kami melihat campur tangan Tuhan yang hebat. Kami melihat kebangkitan yang baru di negeri di Papua ya Tuhan. Kami bukan hanya bangga dengan itu, kami mau lihat bahwa kebangkitan orang-orang percaya terjadi di sana. Karena ada hamba-hamba-Mu yang berdiri di sana, berdoa siang malam untuk orang-orang di Papua, untuk keselamatan mereka. Tuhan, terus jadikan Papua menjadi tanah yang maju, menjadi tanah yang terpilih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati acara PON ini dari tanggal 2 sampai 15 ini Tuhan, supaya semua berjalan lancar, dijauhkan dari segala teroris, dari segala mara bahaya, dari segala ancaman apapun juga yang akan terjadi. Biar seluruh
atlet-atlet yang berjuang, berlaga Tuhan, mereka pulang dengan membawa kemenangan dan mereka bermain dengan aman ya Tuhan. Seluruh aparat keamanan yang berjaga-jaga, Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati aparat TNI Polri yang ada di negeri kami, yang menjaga keamanan, ketertiban, yang Tuhan terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka yang sedang berjuang di perbatasan-perbatasan negeri kami. Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka semua, supaya mereka semua Tuhan, dengan wibawa yang dari Tuhan, dengan kuasa yang dari Tuhan, mereka terus berjaga-jaga, menjaga negeri kami, berikan mereka kepekaan Tuhan Yesus, sehingga tidak ada lagi ancaman teroris, tidak ada lagi pembunuhan yang keji terjadi di daerah-daerah di mana para teroris ini ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan buat bangsa ini. Terima kasih untuk pelaksanaan vaksinasi yang terus berjalan dan sedang dilaksanakan. Biarlah Tuhan Yesus, orang-orang di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh vaksin, mereka juga akan segera mendapatkan vaksinasi yang ada Bapak. Terus memberkati seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja-gereja Tuhan yang di Indonesia. Biar gereja-gereja Tuhan tidak tertidur, gereja Tuhan bangkit dan bersinar untuk menerangi negeri kami. Gereja Tuhan benar-benar membuka tangannya, membuka pintunya untuk melakukan misinya, melakukan penginjilan, membawa jiwa-jiwa mereka benar-benar Tuhan, membuka hati mereka untuk orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar. Mereka benar-benar gereja Tuhan bangkit menjadi garam dan terang di dunia ini. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, supaya seluruh hamba-hamba Tuhan mereka bekerja sama, bergandengan tangan untuk benar-benar mendirikan kerajaan surga di bumi Indonesia ini. Tuhan memberkati seluruh lembaga misi dan tenaga misi yang ada di daerah-daerah, yang ada di suku-suku, yang ada di pelosok-pelosok tanah air ini. Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan sertai mereka. Otoritas yang dari Tuhan turun atas mereka semua, para hamba-hambamu yang dengan tanpa takut memberitakan kabar baik ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk media sosial yang sudah Tuhan pakai untuk sarana penginjilan. Kami bersyukur untuk orang-orang baru yang mengenal Tuhan, untuk orang-orang yang punya hati terbuka untuk mengenal dan menerima Yesus Kristus dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka yang baru percaya, orang-orang yang baru menerima Yesus dalam hidup mereka. Tuhan, mungkin situasi kondisi tidak memungkinkan mereka untuk secara terbuka mengakui Engkau, tapi kami mohon anugerah Tuhan turun atas mereka, supaya mereka Tuhan semakin kuat, iman mereka semakin teguh di dalam Tuhan, mereka semakin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan lembaga pesat ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami memberkati pelayanan pesat ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengawali pekerjaan ini. Ini milik-Mu Tuhan. Engkau yang menjadikannya ada. Maka kami percaya Engkau sampai pada akhirnya menyelesaikannya melalui hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami berkati seluruh pimpinan pesat ya Tuhan. Kami memberkati ya Tuhan seluruh pengurus harian di pesat, para direktur Tuhan Yesus, para manajer area ya Tuhan, seluruh supervisi tim apostolik. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di pucuk pimpinan lembaga ini. Hikmat Tuhan menyertai mereka. Perlindungan dan kasih Tuhan melingkupi hidup mereka. Tuhan, biarlah mereka semua bekerja sama dengan takut akan Tuhan. Roh hikmat dan wahyu Tuhan diberikan kepada mereka. Biar mereka punya kewibawaan yang dari Tuhan. Kuasa yang dari Tuhan ada pada mereka. Biar mereka mengerjakan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga memberkati seluruh kepala sekolah, yang juga guru-guru yang ada di seluruh Indonesia ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan kuatkan iman mereka Tuhan, panggilan mereka biar diteguhkan di dalam Tuhan. Tuhan menopang hidup mereka, tidak ada satupun yang lemah, tidak ada satupun yang jatuh, tetapi mereka semua menjadi orang-orang yang kuat, pahlawan-pahlawan yang perkasa di dalam Tuhan. Kami berkati ya Tuhan seluruh keluarga pesat. Kami memberkati para suami-suami, biar orang-orang yang menjadi suami adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, biar urapan mengalir melalui para imam-imam di keluarga-keluarga pesat ini ya Tuhan. Biar Tuhan Kau menjaga hidup setiap keluarga di dalam kekudusan, dalam cinta kasih yang murni yang dari Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, supaya para suami mengasihi istri mereka, menerima mereka. Ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati supaya para suami tahu tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka. Berkati para istri sebagai tiang doa untuk menjadi penolong yang luar biasa bagi para suami mereka. Terima kasih Tuhan.
Kami juga memberkati seluruh anak-anak yang lahir dalam keluarga besar, mereka yang sedang bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, anak-anakmu yang sedang kuliah, sedang sekolah. Tuhan, melimpahkan anugerah yang hebat, anugerah yang luar biasa untuk seluruh anak-anak ini. Biar anak-anak ini bertumbuh menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Anak-anak ini punya kerinduan untuk mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka. Mereka hidup benar-benar berkenan kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh, jiwa, roh mereka kepada Tuhan. Dari kecil, biar Tuhan kau membuat mereka, Tuhan, bertumbuh, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati ya Tuhan Yesus seluruh anak-anak PAUD yang dilayani oleh Pesat dan sekitar 7.500 anak Future Center yang sedang dilayani. Bapa, kami berkati anak-anak ini. Kami rebut mereka dari kuasa kegelapan. Kami rebut mereka dari kuasa si jahat. Mereka anak-anak kami persembahkan kepada Tuhan sebagai anak-anak yang dikuduskan. Biar nama-nama mereka Tuhan kau tulis dalam buku kehidupan-Mu. Anak-anak ini akan dibentuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa. Baik di daerah mereka, di keluarga mereka, di masyarakat di mana mereka tinggal, bahkan di negeri ini. Tuhan, kami percaya anak-anak ini punya masa depan yang luar biasa. Bapa, biarlah anak-anak yang dididik ini benar-benar Tuhan boleh mengenal Yesus Kristus, menerima Engkau dalam hidup mereka secara pribadi, sehingga seumur hidup mereka hanya tahu satu Tuhan, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati tumbuh kembang mereka, supaya mereka diberikan pintaran, diberikan kecerdasan, kemampuan, hal-hal baru ditambahkan kepada mereka. Mereka menjadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang mau berinovasi. Tuhan, Kau menolong mereka. Kami juga berkati para mentor yang membimbing mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami memberkati STHK Tuhan, kami berkati direktur STHK, kami berkati dosen yang ada ya Tuhan, para staf, mentor semua diberkati oleh Tuhan. Mahasiswa-mahasiswi yang sekarang sudah mulai belajar tatap muka, Tuhan berkati. Tuhan, anak-anak baru yang sedang belajar saat ini, biar mereka dengan semangat, dengan antusias, dengan gairah untuk benar-benar melakukan panggilan mereka, untuk benar-benar dibentuk menjadi hamba-hamba-Mu yang luar biasa di stak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk kemurahan bagi seluruh keluarga besar Pesat. Kami juga membawa para sahabat Pesat, para donatur Pesat, orang-orang yang ke seluruh kalangan yang sudah membantu, yang dengan setia dan rela hati membantu pelayanan Pesat sampai saat ini. Tuhan, kami mau berkati mereka dengan kehidupan yang luar biasa. Mereka diberkati pelayanan mereka, keluarga mereka, anak-anak, cucu menantu mereka Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kehidupan mereka adalah kehidupan orang-orang yang benar, yang takut akan Tuhan. Mau memberkati itu Tuhan di seluruh para donatur kami, biar mereka Tuhan dalam kehidupan, dalam setiap usaha yang sedang dirintis maupun yang sedang dijalankan, Tuhan membuat perbedaan, Engkau membuat peluang-peluang baru untuk mereka, Tuhan, supaya mereka benar-benar mengerti Tuhan maksud rencana Tuhan dalam hidup mereka. Berikan hatinya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka punya hati misi untuk mengerti bahwa hidup mereka yang sesungguhnya adalah bagi kemuliaan Tuhan. Kami memberkati mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kebaikan Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan telah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kesembuhan yang sudah terjadi, bahkan untuk setiap sakit penyakit yang sudah Tuhan lenyapkan dari seluruh keluarga kami di Pesat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk sore hari ini dan kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang perkasa yang menopang kami sampai pada waktunya Tuhan menyelesaikannya dalam hidup kami. Kami bersukacita dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Nanti dengan penuh kasih doa penutup saya serahkan kepada Pak Julius Manopo. Silakan Pak Julius. Baik, mari kita untuk berdoa untuk menutup persekutuan kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kemurahan-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami berjalan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, hamba berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan tolong berkati hidup mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, bahkan segala pergumulan mereka Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah hidup kami menjadi berkat di mana kami melayani, di mana kami berada.
Terima kasih Tuhan, biar berkat Ishak, Abraham, dan Israel kami terima cinta kasih daripada Tuhan terus menjadi bagian kami, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus ada dalam kehidupan kami, ada dalam kehidupan doa kami. Terima kasih Bapa, bersyukur kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, buat Pak Julius Manopo dan juga Bu Vera yang sudah menyampaikan firman dan sudah membawa kita dalam doa. Dan terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah sore hari ini. Kalau ada pengumuman yang disampaikan, dipersilahkan. Baik, pengumumannya Bapak Ibu, bagi kita semua yang belum vaksin, kami mohon untuk jika ada kesempatan vaksin, silakan segera mengikuti, supaya ini juga menjadi anjuran pemerintah, terlebih juga bagi para Bapak Ibu yang mengajar, karena diharuskan juga vaksin ya oleh pemerintah. Nah, jadi kami mohon untuk kita semua bisa bekerja sama, kita boleh menjadi contoh dalam hal ini. Jadi kami mengingatkan untuk kita yang belum vaksin bisa vaksin ya di daerah kita masing-masing begitu. Mungkin para Bapak Ibu manajer atau supervisor atau di bagian-bagian bidang-bidang lain, kalau ada informasi kita bisa menolong rekan-rekan kita semua yang belum, supaya kita bisa mengkomunikasikan kalau ada dari instansi-instansi pemerintah yang mengadakan vaksinasi, teman-teman bisa bergabung di sana begitu ya. Bapak Ibu, itu pengumumannya. Nah, kita supaya bisa menjadi berkat untuk pemerintah juga dalam hal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat sore. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih buat Pak Julius, buat seluruh tim yang melayani sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya Pak.